Indonesia Jaya dibangun dari sumber daya manusia berkualitas. Sumber daya manusia bagai permata. Jika diasah terus-menerus dengan metode yang tepat, hasilnya akan luar biasa. 88 ayo berapa? 7. Tahun 2008, saya pergi ke Tolikara. Waktu itu tujuannya sebenarnya saya ingin membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada anak yang bodoh gitu. Semua anak itu bisa kalau dilatih. Nah, jadi sebodoh apapun orang katakan, yang orang sangka misalnya si A itu sangat bodoh, itu saya bisa buktikan bahwa itu anggapnya itu salah. Gitu. Nah, itu yang mendorong saya, akhirnya saya bilang, oke, kalau gitu saya pergi aja ke daerah yang dianggap paling terbelakang. Nah, di mana itu? Di daerah Papua. Papua nih. Sampai di Karawaci di sini dilatih selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu saya baru bisa lihat benar. Ternyata anak yang semula dianggap bodoh, yang waktu datang ke sana nih, umur 10 tahun ngitung 2 tambah 3 itu pakai lidi. Jadi ada lidi 1, 2, terus 1, 2, 3 gitu dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu di sini, 6 bulan itu pelajaran matematik kelas 1 sampai kelas 6 selesai. Bayangkan. Jadi itu membuat saya tambah lama, tambah yakin. Iya benar, nggak ada anak yang bodoh. Kuncinya di mana? Kuncinya di metode pengajaran dan guru yang baik. Itu aja. Kalau kita bisa punya metode yang tepat dan guru yang baik, saya jamin siapapun bisa dilatih jadi hebat. Yayasan Surya Institute berdiri sebagai wujud dukungan kami bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tenaga pendidik adalah ujung tombaknya. Nah, jadi konsepnya harus gampang dan harus asik dan menyenangkan. Nah, konsep ini yang saya kembangkan untuk matematikanya. Dari matematik SD, SMP, sampai SMA. Kemudian juga saya kembangkan fisika. Fisika SMP dan fisika SMA. Lalu kimia SMA. Nah, ini yang akan terus kita kembangkan sampai akhirnya saya mempunyai satu set pembelajaran yang gampang, asik, menyenangkan. Nah, kalau ini ada, seluruh anak Indonesia nanti nggak ada yang takut lagi fisika, matematik, kimia. Dan yang sekarang saat ini ditakuti. Jadi kalau sampai saking takutnya orang menamakan ini mafia kan, matematik, fisika, kimia gitu. Pada sasaran pencapaiannya, Indonesia akan lebih maju bila memiliki minimal 30.000 PhD dalam bidang sains dan teknologi. Hal ini bisa tercapai jika sejak dini kita menanamkan sains dan teknologi kepada siswa-siswi. Mutiara Indah berkat metode pembelajaran yang tepat, kerja keras para pengajar dan pendamping, serta orang-orang di baliknya mulai tampak kilaunya. Kami telah membuktikan sejak 1993 hingga kini, siswa Indonesia telah mengharumkan nama bangsa di kancah dunia dengan segudang prestasi. Di antaranya pada ajang lomba International Physics Olympiad, Asian Physics Olympiad, World Physics Olympiad, International Conference of Young Scientists, dan kompetisi bergengsi dunia lainnya. Kalau menurut perkiraan, 2% dari anak-anak di Indonesia ini, anak seluruh dunia ya, dan termasuk anak-anak berbakat. Nah, kenapa kita nggak kasih kesempatan anak-anak berbakat ini perhatian yang khusus, metode yang khusus, supaya mereka itu bisa memaksimalkan kemampuan. Jadi, saya membayangkan kalau 2% dari anak-anak Indonesia ditangani dengan baik, wah Indonesia akan jadi super power.
Kenapa? Mereka menjadi kekuatan inti kita dalam pengembangan sains dan teknologi. Jadi saya pikir harus ada nih sekolah yang mendedikasikan diri untuk anak-anak yang super cerdas ini, gitu. Yang sehingga akan melahirkan Einstein, ya Mozart, dan lain-lain. Kita akan lihat mungkin dalam beberapa puluh tahun mendatang, Indonesia akan luar biasa dari anak-anak yang super ini. Dedikasi Profesor Yohanes Surya PhD melalui Yayasan Surya Institute untuk Pendidikan juga dirasakan melalui pelatihan terhadap guru dan pelajar hingga pelosok tanah air. Melalui Yayasan Surya Institute juga, Profesor Yohanes Surya mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya untuk menjawab kebutuhan dalam rangka mencetak guru-guru sains dan matematika yang mampu memenuhi dunia pendidikan yang lebih baik. Dengan universitas berbasis riset ini, Indonesia bisa mensejajarkan diri nanti seperti negara-negara Amerika, Jerman, dan Jepang, Korea, dan lain-lain. Nah, itu sebabnya saya mulai berpikir, harus ada satu universitas sebagai pionir dalam hal ini, sebagai universitas berbasis riset. Dan saya dirikan Universitas Surya, atau Surya University. Ini sebagai universitas berbasis riset pertama di Indonesia. Dan ini akan jadi pionir pergerakan membawa gerbong riset di Indonesia. Yayasan Surya Institute melalui Surya Center for Learning Excellence atau SCLE juga berkontribusi meningkatkan kapasitas manusia sebagai agen perubahan melalui pelatihan. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa, pasti bisa.